Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azzanik Sahra dari kelas PSKM 24A dengan NIM 4243210050. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai Pancasila sebagai sistem filsafat dari mata kuliah Pendidikan Pancasila. Pengertian dan pentingnya Pancasila sistem filsafat. Istilah filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu filosofia, tersusun dari kata philos yang berarti cinta atau philia yang berarti persahabatan, tertarik kepada, dan kata sophos yang berarti kebijaksanaan, pengetahuan, keterampilan, pengalaman praktis, dan intelijensi. Yang pertama, filsafat sebagai proses dan hasil. Salah satu hasil dari kegiatan berpikir manusia ialah apa yang dinamakan filsafat. Filsafat merupakan kreasi akal manusia sebagai jawaban atas persoalan-persoalan ataupun rahasia-rahasia alam semesta. Dapat disimpulkan bahwa filsafat sebagai proses dan produk berpikir manusia merupakan pemikiran teori tentang Tuhan, alam semesta secara keseluruhan, yang mencakup hidup manusia yang ada di dalamnya untuk kemudian bagi manusia pemikiran teoritis tersebut dipergunakan sebagai pandangan dunia. Selanjutnya ada sistem filsafat. Sistem filsafat menurut Louis of Katzoff adalah kumpulan ajaran yang terkoordinasikan. Suatu sistem filsafat haruslah memiliki ciri-ciri tertentu yang berbeda dengan sistem lain. Misalnya sistem ilmiah. Dalam pengertian sebagai pengetahuan yang menembus dasar-dasar terakhir dari segala sesuatu, filsafat memiliki 4 cabang keilmuan yang utama, yaitu metafisika, cabang filsafat yang mempelajari asal mula segala sesuatu yang ada dan yang mungkin ada. Lalu ada epistemologi, cabang filsafat mempelajari seluk-beluk pengetahuan. Lalu ada aksiologi, cabang persiapan yang menelusuri hakikat nilai. Dan yang terakhir, logika, cabang filsafat yang memuat aturan-aturan berpikir nasional. Selanjutnya, kesatuan sila-sila Pancasila sebagai suatu sistem. Sebagai suatu sistem filsafat atau pandangan dunia, Pancasila merupakan suatu kesatuan. Pancasila sendiri terdiri atas 5 bagian atau sila, yang masing-masing sila mempunyai asas dan fungsi masing-masing, tetapi merupakan rangkaian suatu tujuan tertentu, yaitu suatu masyarakat yang adil dan makmur. Setiap sila merupakan satu unsur atau bagian dari kesatuan Pancasila, sehingga Pancasila merupakan satu kesatuan mutlak yang bersifat majemuk tunggal. Konsekuensinya, setiap sila tidak dapat berdiri sendiri terpisah dari sila lainnya. Selanjutnya ada kesatuan sila-sila sebagai filsafat. Yang pertama, filsafat Pancasila sebagai genetivus objectivus dan genetivus subjectivus. Pancasila sebagai genetivus objectivus artinya nilai-nilai berdasarkan sistem-sistem dan cabang-cabang filsafat yang Pancasila dijadikan sebagai objek yang dicari landasan filosofinya berkembang di Barat. Menurut Noto Nagoro, Pancasila kalau ditinjau asal mulanya atau sebab terjadinya, maka Pancasila memenuhi syarat 4 sebab atau kausalitas menurut Aristoteles, yaitu kausa materialis atau asal mula bahan. Pancasila digali dari bangsa Indonesia yang berupa nilai-nilai adat istiadat kebudayaan serta nilai-nilai religius. Yang kedua, kausa formalis atau asal mula bentuk. Hal ini dimaksudkan bagaimana asal mula bentuk atau bagaimana bentuk Pancasila itu dirumuskan sebagaimana termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, kausa efisien atau asal mula karya. Kausa efisien yaitu asal mula yang menjadikan Pancasila dari calon dasar negara menjadi dasar negara yang sah. Lalu yang keempat, kausa finalis, asal mula tujuan. Pancasila dirumuskan dan dibahas dalam sidang-sidang para pendiri negara. Tujuannya adalah untuk dijadikan sebagai dasar negara. Selanjutnya, landasan ontologis Pancasila. Pandangan ontologi dari Pancasila adalah Tuhan, manusia, satu, rakyat, dan adil. Untuk memenuhi kesesuaian antara landasan sila-sila Pancasila dengan hakikat, sifat, serta keadaan negara, maka menurut Noto Nagoro terdapat 3 teori asas hubungan di antara 2 hal yang diperbandingkan, yaitu yang pertama, asas hubungan yang merupakan sifat atau kualitas.
Yang kedua, asas hubungan yang berupa bentuk, luas, dan berat, kuantitas. Yang ketiga, asas hubungan yang berupa sebab dan akibat atau kausalitas. Selanjutnya ada landasan epistemologi Pancasila. Epistemologi berasal dari kata Yunani episteme dan logos. Episteme biasanya diartikan sebagai pengetahuan atau kebenaran dan logos diartikan pikiran atau teori. Epistemologi adalah cabang filsafat yang menyelidiki sejarah kritis hakikat, landasan, batas-batas, dan patokan kelebihan pengetahuan. Selanjutnya ada landasan aksiologis Pancasila. Landasan aksiologis Pancasila merujuk pada nilai-nilai dasar yang terdapat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ditekan nilai dasar itu harus menghayati nilai instrumentalnya yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan berupa Undang-Undang Dasar 1945, Ketetapan MPR, undang-undang, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden, dan peraturan daerah. Lalu ada hakikat sila-sila Pancasila. Pancasila sebagai dasar filsafat negara atau Philosophische Grundslag, nilai-nilai filsafat yang terkandung dalam sila-sila Pancasila, mendasari seluruh peraturan hukum yang berlaku di Indonesia. Artinya nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan harus mendasari seluruh perundang-undangan yang berlaku. Baik, sekian penjelasan saya tentang materi ini. Jika ada kesalahan kata maupun kekurangan kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.